Yang saya harapkan ketika bicara terkait demokrasi yang ada dari Indonesia sekarang, para mahasiswa, para masyarakat sipil, ketika untuk mengekspresikan pendapat ataupun apapun itu yang ada dari sistem kenegaraan Indonesia ini, kiranya bisa kita berekspresi untuk melakukan advokasi-advokasi yang ada. Apakah eh, meritokrasi masih relevan? Pemimpin, pemimpin seyogyanya itu memiliki apa ya? Memiliki sifat yang ngopeni Mm-mm. dan ngelakoni seperti Oke, Bapak Gubernur lah. siap. Terus tanggapan tentang hate, komentar di media sosial, terus di ya mungkin langsung sih. Iya, iya. Itu bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode kali ini di program podcast Cangkul Nongkrong Berisi. Oke. Pada pertemuan kali ini atau episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Narasumber kita adalah seorang ketua dari Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Sunan Kudus. Kita sambut bersama-sama Kak Abdullah Kafabihi. Gimana tuh kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik tapi sangat-sangat melelahkan. Masya Allah. Kegiatannya apakah padat atau gimana nih di teman-teman PMI? Ya untuk saya sendiri sebagai Ketua PMI Komisariat Sunan Kudus, jadi ini mau reorganisasi atau rapat tahunan komisariat, yang mana ini adalah acara-acara puncak dari PMI Komisariat Sunan Kudus. Oh, berarti mau reor ya? Ya kurang 1 bulan lagi. Berapa tahun jabatannya, Un? 1 tahun. 1 tahun doang. Ya kalau nggak molor. Oh, Ya. gitu. Nah, rencananya mau next next text lagi apa? Cukup. Ya kalau seorang pemimpin itu ditakdirkan, kita tidak meminta. Oh iya, gitu teman-teman. Baik, pada pembahasan yang pertama adalah apa sih peran dari eh, mahasiswa untuk demokrasi bangsa kita nih? Di era sekarang ya Kak. Ah, ah. Ya. Jadi peran untuk demokrasi sekarang itu sangatlah jauh dari Orde Lama atau senior-senior pendahulu lah. Jadi kiranya dari para pendahulu sering aksi demonstran, sering turun jalan, sering untuk menggagas sebuah ide-ide yang lewat tatap muka atau gimana, melainkan kita secara gerakan emang kebanyakan di sosial media terutama, bukan kita menghindar di kegiatan yang nyata atau turun ke jalan, akan tetapi ketika itu bisa dikaji dengan lewat media, kita masih bisa untuk terarah untuk demokrasi itunya nanti. Seperti itu. Oke. Terkait tadi sempat bilang tentang demonstrasi. Nah, Iya. gimana dalam menanggapi kader-kader yang akan ikut demonstrasi tersebut tuh? Ya, untuk kader-kader yang mengikuti demonstrasi atau mengawal isu-isu terkini Mm-mm. terkait Indonesia, negara kita yang mana itu sangat-sangatlah relevan ketika bicara terkait turun ke jalan. Melainkan ketika kader-kader melakukan turun ke jalan itu bisa melakukan aspirasi baik itu dari masyarakat sipil maupun mahasiswa-mahasiswa yang ada untuk bisa mengangkat Indonesia ini kembali baik lagi ke depannya seperti itu. Oke. Jadi peran untuk eh, demokrasi di Indonesia sangat berperan ya ternyata. Ya, Nah, selanjutnya tuh tantangan terbesar di PMII dengan adanya regulasi atau pembatasan kegiatan politik seperti
larangan dan terus ada ya semacamnya. Itu bagaimana? Dari PMI sendiri ketika bicara larangan demokrasi atau kebebasan berpendapat mungkin sangat Mm-mm. tidak nyaman untuk kita sahabat-sahabat semuanya, kader-kader khususnya. Yang mana kami dari periode sekarang itu memiliki inisiatif. Kita membentuk sebuah krisis ruang advokasi dan ekspresi untuk kebebasan berpendapat, dan kita sangat-sangatlah dilema akan terkait identitas dan peran historis pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita tidak bisa melanjutkan perjuangan untuk pendahulu ke sekarang. Jadi kayak seakan-akan kita disuruh untuk bisu, tutup telinga dan lain-lain seperti itu. Jadi yang saya harapkan ketika bicara terkait demokrasi yang ada dari Indonesia sekarang, para mahasiswa, para masyarakat sipil ketika untuk mengekspresikan pendapat ataupun apapun itu yang ada dari sistem kenegaraan Indonesia ini, kiranya bisa kita berekspresi untuk melakukan advokasi-advokasi yang ada. Oke. Seperti itu. Dalam menyampaikan advokasi-advokasi tersebut, kita kan sekarang sering dibungkam. Ya. Nah, dari teman-teman media maupun teman-teman yang turun ke jalan tuh sering mendapatkan apa namanya tindakan yang seolah-olah anarkis seperti itu. Ya. Nah, tanggapannya gimana tuh? Tanggapan dari saya ketika bicara terkait anarkis, anarko dari pemerintah, dari ya partai-partai yang warna coklat itu, kiranya kita melakukan aksi demonstrasi ini bisa melakukan kajian-kajian terlebih dahulu, melakukan evaluasi-evaluasi, melakukan konsolidasi yang ada, baik itu di tingkat internal kita sendiri maupun masyarakat yang lain, ataupun kita melakukan regulasi yang ada lewat bisa untuk perizinan apapun itu, biar kita tidak merasa anarko dan nanti di forum demonstrasi itu tidak ada kericuan yang ada, melainkan kita diskusi yang ada, aspirasi terbawa oleh pimpinan yang atas seperti itu. Nah, mungkin teman-teman masih pada bingung nih. Anarkis itu seperti apa kalau dalam sudut pandang kacamata Kom? Ya, Anarkis. untuk anarkis sendiri ketika bilang anarkis mungkin tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang nakal lah, khususnya seperti kayak apa ya, lempar-lemparan. Mungkin kalau lebih apa ya, lebih keseringan gak anarkis itu ya seperti kayak membakar ban, itu sudah biasa lah, hal yang wajar. Tapi untuk kemarin yang ada isu-isu terkini untuk membakar DPR dan lain-lain, ini malah ke depan ini kita sendiri yang apa ya, kena imbasnya, baik itu pajak dinaikkan atau gimana, ini bisa kena imbasnya kita. Nah, itu yang dimaksud anarkis menurut saya. Oke. Yang kemarin tuh maksudnya kita tuh dibenturkan dengan aparat ya malah. Iya. Aslinya tuh malah siapa sih Dalang menurut kamu nih? Wah, gak bisa jawab ini. Sulit emang. Sulit ini. Nanti Sulit. kita diskusi lagi lah. Oke. Sulit ini. Takut salah ucap ini. Oh. Seperti itu ya. Iya. Terus apa ya? Kegiatan rutin di Kom sendiri tuh apa sih? Ya, sebetulnya gini. PMI Komisariat Sunan Kudus itu memiliki 5 rayon, yaitu rayon itu adalah fakultas, komisariat adalah tingkatan universitas. Jadi ketika kita bicara terkait komisariat kegiatan, ya emang kita pertama di fokusnya adalah bersih-bersih kaderisasi. Apa yang dimaksud bersih-bersih kaderisasi? Yang mana kita dari tahun kemarin-kemarin kita lebih tepatnya apa ya, kuranglah efektif, kuranglah bagus untuk menata kajian-kajian ataupun kaderisasi yang masif. Nah, fokus utama dari Komisariat Sunan Kudus ini adalah bersih-bersih kaderisasi, kembangkan kaderisasi, kajian intelektual dan ideologi ini ditingkatkan kembali. Dan komisariat sendiri ini kan koordinator dari rayon-rayon, 5 rayon ini. Jadi alangkah baiknya ketika saya bicara terkait agenda ini lebih kita menaungi rayon-rayon,
bukan kita semena-mena buat agenda sendiri atau rutinan sendiri. Seperti itu. Oh, gitu. Oke. Kom kan seorang pimpinan nggih. Iya. Bagaimana menanggapi kader-kader yang pasif dari segi internal maupun eksternalnya kader tersebut? Iya. Dulu ketika awal kepengurusan saya tekankan kembali untuk hal kesadaran yang ada bagi para kader. Nah, untuk kader yang pasif, saya dan teman-teman sudah berdiskusi, berkajian terkait gimana cara mengatur kader-kader yang pasif tidak aktif seperti itu. Bahwasannya dari PMI sendiri, dari tingkatan komisariat ini memfasilitasi akan terkait akademik maupun non-akademik. Jadi kiranya ketika kader-kader pasif yang tidak bisa mengeksplor dengan PMI terkait intelektual, itu kita wadahi terkait akademik maupun non-akademik. Contoh ketika kader sudah melakukan masa penerimaan anggota baru atau mapaba, tapi dia tidak bisa memikirkan untuk intelektual atau ideologi yang ada. Dia sukanya adalah futsal, ya kita kembangkan sendiri di futsal. Oke. Dan kita melakukan diskusi-diskusi kecil-kecilan, lama-lama suka sendiri seperti itu. Oke, untuk yang eksternal gimana? Permasalahan eksternal seperti contohnya ada apa namanya bisikan dari temannya atau dari peraturan-peraturan yang ada seperti itu. Ya kiranya saya memikirkan bahwasanya ketika ada cemooh-cemoohan orang, sindiran-sindiran orang, dan tidak sukanya orang kepada organisasi tersebut, tapi saya pernah dengar semakin tinggi organisasi yang ada, semakin besar organisasi yang ada, maka kebencian-kebencian terus ada berlangsung. Waduh. Seperti itu. Oke. Jadi kiranya dari kader-kader, sahabat-sahabat PMI sendiri ini bisa mengemas kembali bisikan-bisikan itu. Oke, baik. Selanjutnya nih, pertanyaan tentang strategi PMI dalam beradaptasi terhadap regulasi yang ada. Apakah meritokrasi masih relevan? Seperti apa? Mungkin meritokrasi itu gimana pimpinan ya mendapatkan kursi pimpinannya tersebut melalui prestasi seperti itu. Apakah masih relevan, Dum? Ya seperti apa contohnya nih? Contoh. Ada suatu pimpinan. Ya. Dia mempunyai berbagai bidang prestasi. Ya. Nah, di situ dia dijadikan seorang pimpinan karena mempunyai segudang prestasi. Namun minim akan pengalaman di organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, dari PMI sendiri ketika kita mendistribusikan kader-kader di lingkup internal ataupun manapun saja dalam bidang keorganisasian maupun kepemimpinan, dari tahun saya sendiri sudah memfasilitasi bahwasanya kita melakukan seleksi dulu, seleksi terkait kepemimpinan yang ada. Kalau di tingkatan kayak PTN dan lain-lain itu ada yang namanya LKMMTD seperti itu. Latihan kayak kepemimpinan seperti itu. Jadi ketika kita bicara terkait PMII, kemarin kita sudah membuat agenda yang merupakan sekolah kepemimpinan atau training of leadership. Ya. Itu sendiri kita sudah membuat, kita sudah menseleksi, kita sudah mengkonsolidasi apakah ini sudah kita tertata rapi untuk melakukan lebih lanjut dalam strategi-strategi PMI tersebut apa tidak, seperti itu. Mungkin cukup itulah yang saya bisa sebutkan. Mungkin ketika mau lebih tahu kita nantilah diskusi kembali. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Untuk apalagi ya. Nah, di dalam sesi selanjutnya adalah mengenai tanggapan atau fakta menarik nih. Bisa tanggapi secara santai aja nih. Yeah. Bagaimana isu-isu
yang akan kita tampilkan. Nah, mahasiswa yang aktif organisasi biasanya lebih jago dalam public speaking. Nah, Ya. bagaimana tanggapan Kom sebagai aktivis organisasi ini? Mahasiswa yang pandai public speaking berarti dia yang mau mencoba dalam situasi dan kondisi apapun yang ada. Jadi ketika hidup sudah dipertaruhkan, maka jangan harap hidup akan dimenangkan. Seperti itu kan kiranya. Okay. Maka dari itu ketika kita berorganisasi, kita berjaring dialektika maupun retorika yang ada di dalam organisasi, baik itu sisi intelektual ataupun sisi diskusi, kajian atau wacana dan lain-lain. Kiranya ketika mahasiswa yang aktif organisasi biasanya lebih jago public speaking. Menurut pendapat saya itu tidak semua yang aktif jago public speaking. Tergantung kapasitas mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk bisa melakukan retorika yang ada. Nah, jadi ketika ketika kita bicara yang organisasi, kita bicara terkait organisasi. Menurut saya, tidak ada organisasi yang jelek. Semuanya bagus, semuanya tertata rapi. Akan tetapi ketika orang yang mau masuk di dalam itu apapun, itu silahkan, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa melimpahkan kesadaran kita untuk organisasi tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu kita akan memiliki kemampuan yang ada, baik itu public speaking, kepemimpinan, baik itu pemikiran, membaca buku dan lain-lain. Dulu saya awal emang ketika kuliah emang tidak berani berbicara maupun tidak berani mengungkapkan pendapat kepada siapapun. Tapi ketika saya masuk dalam organisasi, saya memulai dengan kesadaran yang ada bagi diri saya ke organisasi. Ini saya lekatkan dalam hati baik-baik bahwasanya saya ini butuh organisasi, bukan organisasi yang butuh saya. Maka dari itu apapun yang ada, baik itu public speaking, kepemimpinan ataupun yang lainnya, ini mungkin nanti bisa melekat dalam tubuh kita sendiri. Seperti itu menurut saya. Oke. Mungkin kembali lagi ke diri masing-masing. Iya. Saya. Mau mau itu loh, improve atau tidak, mau betul public speaking atau tidak, seperti itu. Next, kaderisasi yang adil dan berdasarkan kemampuan bikin organisasi punya pemimpin yang baik. Seperti itu. Gimana nih? Kaderisasi yang adil dan berdasarkan kemampuan. Ya, ketika kita mencari pemimpin, ketika kita memiliki sebuah organisasi, alangkah pemimpin tertinggi dari organisasi tersebut memiliki sifat yang adil, yang berkemampuan baik. Nah, maka dari itu saya sepakat ketika ada yang mengatakan kaderisasi yang adil dan berdasarkan kemampuan bikin organisasi punya pemimpin baik. Dikarenakan ketika organisasi tidak memiliki kemampuan yang adil atau yang baik, kiranya nanti pemimpin-pemimpin tersebut itu tidak bersifat keadilan yang ada kepada anggota-anggotanya. Terus yang baik, pemimpin seyogyanya itu memiliki memiliki sifat yang ngopeni dan ngelakoni seperti Bapak Gubernur lah. Siap. Seperti itu. Ngopeni dalam artian kita tidak harus untuk, kita bisa melakukan bahasa Jawanya kayak ngopeni kader-kader, ngopeni baik itu sisi aktivitas, ke intelektual, ke pemikiran atau ideologi yang ada, ataupun baik itu finansial ketika ada, seperti itu. Oke. Cukup menarik ya. Selanjutnya nih, PMI memperkokoh nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan kader. Mungkin tanggapan mengenai sudut pandang masyarakat luas nih, gimana? Apa yang terjadi di dalamnya? Dalam diri PMI. PMI memperkokoh nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan kader. Jadi menurut saya sendiri ketika
memiliki demokrasi melalui pendidikan kader dari PMI sendiri tidak lepas dari yang namanya literasi ataupun membaca isu-isu yang ada dalam sektor nasional, kedaerahan maupun di kampus sendiri, melainkan kita sebagai kader PMI dituntut untuk memperluas untuk demokrasi, sistem demokrasi dan melalui pendidikan tersebut. Kita sendiri tidak lepas untuk sekedar ngepost untuk media kayak catatan, infografis dan lain-lain. Tidak hanya sekedar itu. Kita melakukan kajian terlebih dahulu terkait demokrasi yang ada di Indonesia. Baru kita hasilnya baru kita sebar di media, baik itu website ataupun maupun infografis yang ada. Jadi untuk nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan kader mungkin tidak terlepas dari kita kajian, baik itu kajian secara demokrasi yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, siap. Terus tanggapan tentang hate, komentar di media sosial, terus ya mungkin langsung sih. Itu bagaimana itu? Gimana ya? Kita mulai dari mana ya enaknya? Dari Tum sendiri deh, dari di pandang Tum sendiri. Mungkin untuk tanggapan dari saya dan PMI khususnya, ketika ada kayak isu-isu terkini terkait PMI, terkait apapun itu PMI, melainkan saya sendiri sering memikirkan bahwasannya PMI itu tidak melakukan dan mengajarkan kegiatan yang buruk. Tapi mungkin beberapa oknum atau beberapa sahabat, tidak semuanya yang melakukan seperti itu. Mungkin beberapa sahabat yang melakukan sedikit kekeliruan, sedikit keanehan, maka dari itu dikritik habis-habisan oleh orang-orang lain, habis-habisan oleh siapapun itu. Tapi tidak semua anak PMI itu merespon, alah ini gini. Enggak. Ya kita merespon baik, kita sering mengevaluasi terkait PMI. Pada dasarnya saya sering melakukan kajian pada ketua-ketua rayon per fakultas masing-masing. Ini melakukan evaluasi besar-besaran. Bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana kita merancang ke depan tidak seperti ini lagi? Bagaimana kita aman kembali untuk ke depannya? Bagaimana kita melakukan hal-hal ini sedemikian rupa biar keadilan yang ada seperti yang dikatakan tadi. Pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Maka dari itu kiranya saya tidak akan menjelekkan satu sama lain, saya tidak akan menjatuhkan satu sama lain, bahwasanya maju tanpa menyingkirkan, naik tanpa menjatuhkan, seperti itu. Oke. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Terus apa lagi ya? Tanggapan mungkin Tum mengenai seorang pemimpin yang kurang memperhatikan anggotanya, seperti itu. Tanggapan seorang pemimpin yang kurang memperhatikan anggotanya. Kita lihat dulu sih. Menurutku saya lihat dulu, saya analisis dulu apakah ini yang salah pemimpinnya, apakah anggotanya. Ketika yang salah pemimpinnya, alangkah baiknya ada beberapa orang yang sering mensadarkan akan terkait keadilan ataupun hal-hal yang ada bagi para anggotanya. Ketika anggotanya yang melakukan kesalahan, alangkah baiknya anggotanya masih mempunyai pemimpin. Pemimpin harusnya bisa mengatur secara emosional ataupun tindakan yang ada bagi para anggota maupun pengurusnya. Jadi ketika anggotanya yang melakukan hal-hal yang tidak baik ataupun kurang baik, ini setidaknya pemimpin tersebut bisa tersadarkan untuk bisa kayak ngasih tahu ke kadernya ataupun anggotanya supaya hal-hal yang terjadi seperti itu tidak terulang kembali. Dan ketika pemimpin yang membuat kegaduhan ataupun hal-hal yang lain itu seenggaknya pemimpin yang adil dan baik itu memiliki sifat yang ramah, sifat yang
apa ya, seperti kayak merakyat dan Mm-mm. lain-lain lah. Seperti itu menurut saya sih. Oke. Selanjutnya pesan untuk kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi tantangan demokrasi saat ini apa? Pesan untuk mahasiswa sekarang, pandai-pandailah mengkaji atau melihat demokrasi saat ini, Mm-mm. karena per hari ini kita lihat negara kita kurang baik, bukan tidak baik, melainkan kurang baik untuk pandangan kita sebagai mahasiswa, bahwasanya kita mahasiswa adalah agent of change, agent of Mm. control, yang mana kita bisa mampu mengolah, bagaimana kita bisa mampu memahami hal-hal yang ada di sekitar kita. Maka dari itu pandai-pandailah kalian untuk bisa membaca terkait hal-hal yang ada dalam demokrasi saat ini di Indonesia. Baik itu sistem perpolitikan, baik itu Mm-mm. sistem isu-isu yang ada, baik itu sistem isu lingkungan, ini yang lebih penting Iya. sepertinya. Seperti itu. Oke. Sebelum mengakhiri nih, bisa dikasih closing statement mengenai episode kali ini, Tem. Oke, mungkin closing statement dari saya kepada para mahasiswa KPI khususnya KPI UIN Sunan Kudus, teruslah berproses dalam menapaki jejak, teruslah bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang ada, dan seperti makalah yang ada, man sabata nabata, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan tercapai di kemudian harinya nanti. Itu. Baik, tepuk tangannya dong teman-teman. Tak terasa sudah di penghujung episode kali ini teman-teman. Semoga di kali ini kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran baru tentang peranan mahasiswa untuk demokrasi bangsa kita. Tetap pantengin terus podcast kita, Cangkul, nongkrong berisi, bukan